bertemu lagi dengan kami kelompok 8 yang terdiri dari Alia Inasya Putri, Dwi Wahyuni, dan Hamidi Ramadana. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Elsa Fitri Amran, SE, MM, MSI. Di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang laporan audit. Dengan poin-poin penjelasan, yang pertama, bentuk laporan audit, opini, audit jenis opini dan kriteria opini. Yang ketiga, salah saji, kekeliruan dan ketidakberesan. Yang keempat, materialitas dan tingkat materialitas. Yang kelima, hubungan tingkat materialitas dengan opini audit. Yang keenam, penerbitan laporan audit. Dan yang ketujuh, latihan menentukan opini. Yang pertama, bentuk laporan audit. Bentuk laporan auditing yang paling umum adalah laporan auditing dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Lebih dari 90% laporan auditing menggunakan bentuk ini. Laporan auditing dengan standar wajar tanpa pengecualian digunakan bila kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, semua laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, laba perhitungan laba ditahan, dan laporan arus kas sudah mencakup di dalam laporan keuangan. Yang kedua, ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam penugasan. Yang ketiga, bahan bukti yang cukup telah dikumpulkan dan auditor tersebut telah melaksanakan penugasan dengan cara yang memungkinkan baginya untuk menyimpulkan bahwa ketiga standar pekerjaan lapangan telah terpenuhi. Yang keempat, laporan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Ini berarti bahwa pengungkapan yang memadai telah disertakan dalam catatan kaki dan bagian-bagian lain laporan keuangan. Dan yang kelima yaitu tidak terdapat situasi yang memerlukan penambahan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata dalam laporan. Bagian dari laporan audit standar yaitu yang pertama, adanya judul laporan. Standar audit mengharuskan memberikan judul pada laporan, dan judul itu harus memuat kata independen. Yang kedua, alamat yang dituju laporan auditing. Laporan ini biasanya ditujukan kepada perusahaan yang bersangkutan, pemegang saham atau dewan direksinya. Yang ketiga, paragraf pendahuluan. Paragraf pertama dari laporan ini ditujukan untuk 3 hal. Yang pertama, paragraf ini merupakan pernyataan sederhana bahwa kantor akuntan publik bersangkutan telah melaksanakan suatu audit. Hal ini dimaksudkan untuk membedakan laporan tersebut dari laporan kompilasi atau penelaahannya. Yang kedua, paragraf itu mencantumkan laporan keuangan yang diperiksa, termasuk tanggal neraca dan periode-periode akuntansi untuk laporan laba rugi dan laporan arus kas. Dan yang ketiga yaitu paragraf pendahuluan yang menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut merupakan tanggung jawab auditor adalah sebatas pada pendapat atas laporan yang diperiksa. Yang keempat, paragraf ruang lingkup. Paragraf ruang lingkup adalah pernyataan faktual mengenai apa yang dilakukan auditor di dalam auditing. Paragraf ini terlebih dahulu menyatakan auditor bersangkutan mengikuti standar auditing yang berlaku umum. Bagian lain dari paragraf ruang lingkup membahas mengenai bahan bukti auditing yang dikumpulkan dalam menyatakan bahwa auditor bersangkutan yakin bahwa bahan bukti yang dikumpulkan mencukupi untuk suatu situasi tersebut, guna menyatakan pendapat yang disajikan. Kata-kata atas dasar pengujian menunjukkan bahwa yang dilakukan adalah uji petik dan bukan setiap transaksi dan setiap jumlah laporan keuangan tersebut. Yang pertama, paragraf pendapat. Paragraf terakhir dalam laporan standar memuat kesimpulan auditor berdasarkan hasil auditing. Bagian ini sangat penting sehingga seringkali keseluruhan laporan auditing hanya disebut sebagai pendapat auditor. Yang kedua, tanda tangan nomor register akuntansi publik.
Nama ini menunjukkan partner akuntan publik atau auditor yang bertanggung jawab atas auditing yang dilakukan. Yang ketiga, tanggal laporan audit. Tanggal yang dipakai dalam laporan ini adalah tanggal saat auditor telah menyelesaikan bagian terpenting bagi prosedur auditing di lapangan. Tanggal ini sangat penting karena menunjukkan sampai tanggal berapa setelah tanggal laporan keuangan auditor bertanggung jawab atas peninjauan terhadap peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, jenis opini dan kriteria opini. Opini audit terdiri dari 5 jenis, yaitu yang pertama, opini wajar tanpa pengecualian. Opini wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika auditor tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dari laporan keuangan dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Dengan kata lain, laporan keuangan akan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian jika memenuhi kondisi berikut ini. Yang pertama, laporan keuangan lengkap. Yang kedua, bukti audit yang dibutuhkan lengkap. Yang ketiga, standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja. Yang keempat, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan konsisten. Yang kelima, tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti mengenai perkembangan di masa depan. Opini wajar dalam pengecualian dapat dimodifikasi menjadi opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Ketika auditor harus menambah suatu paragraf penjelasan dalam laporan auditnya, keadaan yang membuat modifikasi ini apabila terjadi seperti yang pertama, ada keraguan dari auditor atas konsep going concern perusahaan atau entitas. Yang kedua, kurang konsisten perusahaan dalam menerapkan prinsip atau standar akuntansi yang digunakan. Yang ketiga, auditor ingin menekankan suatu hal. Jenis yang kedua yaitu opini wajar dengan pengecualian. Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika yang pertama, auditor setelah memperoleh bukti yang cukup dan tepat menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agresif, adalah material tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan. Yang kedua, auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat yang didasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat menjadi material tetapi tidak pervasif. Yang ketiga, opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf pengecualian. Jenis opini ini diberikan oleh auditor atas dasar keadaan tertentu yang dimiliki dampak secara langsung terhadap pendapatan wajar. Perbedaan dari opini ini terletak pada paragraf penjelasan yang diberikan oleh auditor terkait dengan keadaan tertentu yang telah dinyatakan sebelumnya. Beberapa jenis keadaan yang dapat memicu opini ini adalah: yang pertama, sebagian dari pendapat auditor ditarik dari pendapat auditor independen lainnya. Yang kedua, tidak tersedianya aturan yang jelas terkait dengan laporan keuangan sehingga berpotensi dianggap menyimpang dari SAK. Yang ketiga, adanya pengaruh ketidakpastian peristiwa masa yang akan datang dan hasilnya tidak dapat diperkirakan. Yang keempat, opini tidak wajar. Audit harus menyatakan opini tidak wajar ketika auditor setelah melakukan pemeriksaan dan memperoleh bukti yang cukup dan tepat kemudian menyimpulkan bahwa ada kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi, adalah material yang pervasif terhadap laporan keuangan. Pervasif terdapat laporan keuangan sendiri diartikan sebagai kesalahan yang membawa dampak kemana-mana atau mendalam. Kelima yaitu opini tidak menyatakan pendapat.
Opini ini tidak menyatakan pendapat diberikan auditor ketika auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mendasari opini, dan auditor tidak menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian material yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan. Jika ada, dapat bersifat material dan pervasif. Baiklah, saya Alia Inasya Putri dengan NIM 1830403003 akan melanjutkan penjelasan poin berikutnya, yaitu salah saji, kekeliruan, dan ketidakberesan dalam laporan audit. Dalam auditing dikenal dua istilah untuk menggambarkan salah saji pada laporan keuangan, yaitu kekeliruan dan ketidakberesan. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik, Seksi 316 Paragraf 02, disebutkan bahwa istilah kekeliruan berarti salah saji atau hilangnya jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang tidak disengaja. Kekeliruan dapat berupa: 1. Kekeliruan dalam pengumpulan atau pengolahan data akuntansi yang dipakai sebagai dasar pembuatan laporan keuangan. Yang kedua, estimasi akuntansi salah yang timbul sebagai akibat dari kekhilafan atau penafsiran salah terhadap prinsip akuntansi yang menyangkut jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan. Sedangkan pada Seksi 316 Paragraf 03 disebutkan bahwa ketidakberesan adalah salah saji atau hilangnya jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang dilakukan dengan sengaja. Baiklah, saya Alia Inasya Putri dengan NIM 1830403003 akan melanjutkan penjelasan poin berikutnya, yaitu salah saji, kekeliruan, dan ketidakberesan dalam laporan audit. Dalam auditing dikenal dua istilah untuk menggambarkan salah saji pada laporan keuangan, yaitu kekeliruan dan ketidakberesan. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik, Seksi 316 Paragraf 02, disebutkan bahwa istilah kekeliruan berarti salah saji atau hilangnya jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang tidak disengaja. Kekeliruan dapat berupa: 1. Kekeliruan dalam pengumpulan atau pengolahan data akuntansi yang dipakai sebagai dasar pembuatan laporan keuangan. Yang kedua, estimasi akuntansi salah yang timbul sebagai akibat dari kekhilafan atau penafsiran salah terhadap prinsip akuntansi yang menyangkut jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan. Sedangkan pada Seksi 316 Paragraf 03 disebutkan bahwa ketidakberesan adalah salah saji atau hilangnya jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang dilakukan dengan sengaja. Ketidakberesan mencakup kecurangan dalam pelaporan keuangan yang dilakukan untuk menyajikan laporan keuangan yang menyesatkan, yang disebut dengan kecurangan manajemen dan penyalahgunaan aktiva, yang seringkali disebut dengan unsur penggelapan. Ketidakberesan dapat terdiri dari perbuatan: 1. Yang mengandung unsur manipulasi, pemalsuan, atau pengubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya yang merupakan sumber untuk pembuatan laporan keuangan. Yang kedua, penyajian salah atau penghilangan dengan sengaja peristiwa, transaksi, ataupun informasi signifikan yang lain. Dan yang ketiga, penerapan salah prinsip akuntansi yang dilakukan dengan sengaja. Perbedaan antara kekeliruan dan ketidakberesan terletak pada penyebab salah saji laporan keuangan. Kekeliruan terjadi karena faktor ketidaksengajaan, sedangkan ketidakberesan terjadi karena adanya faktor kesengajaan. Auditor memiliki kewajiban untuk mendeteksi adanya kekeliruan dan ketidakberesan yang material. Tanggung jawab ini antara lain diwujudkan dalam bentuk perencanaan audit dengan mempertimbangkan faktor-faktor risiko yang diperkirakan dapat muncul. Menurut Bernardi, terdapat beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan kemungkinan terdeteksinya kekeliruan dan ketidakberesan, yaitu: 1. Kompetensi dan integritas klien. 2. Gaya kognitif auditor. Review terhadap kompetensi dan integritas klien dilakukan untuk menilai tingkat risiko audit yang dapat muncul berkaitan dengan terjadinya kekeliruan dan ketidakberesan.
Kompetensi di sini mengacu kepada kemampuan klien dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sedangkan integritas mengacu kepada tidak dilakukannya manipulasi terhadap dokumen-dokumen perusahaan. Auditor akan menilai risiko audit rendah jika menurut pendapatnya klien memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Demikian sebaliknya, auditor akan menilai risiko audit tinggi jika kompetensi dan integritas klien rendah. Gaya kognitif auditor mengacu pada perbedaan karakteristik individu auditor dalam mendeteksi kekeliruan dan ketidakberesan. Poin selanjutnya yaitu materialitas dan tingkat materialitas laporan audit. Materialitas merupakan dasar penerapan dasar auditing, terutama standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Materialitas adalah suatu pertimbangan penting dalam menentukan jenis laporan yang tepat untuk diterbitkan dalam situasi tertentu. Sebagai contoh, jika ada salah saji yang tidak material dalam laporan keuangan suatu entitas dan pengaruhnya terhadap periode selanjutnya diperkirakan tidak terlalu berarti, maka dapatlah dikeluarkan suatu laporan wajar tanpa pengecualian. Definisi dari materialitas dalam kaitannya dengan akuntansi dan pelaporan audit adalah suatu salah saji dalam laporan keuangan dapat dianggap material jika pengetahuan atas salah saji tersebut dapat mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan. Ada juga yang dinamakan materialitas pelaksanaan, yaitu suatu jumlah yang ditetapkan oleh auditor pada tingkat yang lebih rendah daripada materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan, untuk mengurangi ke tingkat rendah yang semestinya kemungkinan kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi dan yang tidak terdeteksi secara agregat melebihi materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Jika berlaku, materialitas pelaksanaan dapat ditetapkan oleh auditor pada jumlah yang lebih rendah daripada materialitas golongan transaksi, saldo akun atau pengungkapan tertentu. Dalam menerapkan revisi ini, digunakan 3 tingkatan materialitas dalam mempertimbangkan jenis laporan yang dibuat. 1. Jumlahnya tidak material. Jika terdapat salah saji dalam laporan keuangan, tetapi cenderung tidak mempengaruhi keputusan pemakai laporan, salah saji tersebut dianggap tidak material. Dalam hal ini, pendapat tidak wajar dapat dibalikkan. Yang kedua, jumlahnya material, tetapi tidak mengganggu laporan keuangan secara keseluruhan. Tingkat materialitas kedua terjadi jika salah saji di dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pemakai, tetapi keseluruhan laporan keuangan tersebut tersaji dengan benar sehingga tetap berguna. Jika auditor menyimpulkan bahwa salah saji tersebut cukup material, tetapi tidak mengganggu laporan keuangan secara keseluruhan, pendapat yang tepat adalah pendapat wajar dengan pengecualian atau menggunakan kecuali untuk. Ketiga, jumlah sangat material atau pengaruhnya sangat meluas sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan. Tingkat materialitas dikatakan tertinggi terjadi apabila para pengguna informasi laporan keuangan dapat membuat keputusan yang salah jika mereka mengandalkan laporan keuangan secara keseluruhan. Semakin meluas pengaruh salah saji, kemungkinan untuk menerbitkan pendapat tidak wajar akan lebih besar daripada pendapat wajar dengan pengecualian. Tingkat materialitas dikatakan tertinggi terjadi apabila para pengguna informasi laporan keuangan dapat membuat keputusan yang salah jika mereka mengandalkan laporan keuangan secara keseluruhan. Semakin meluas pengaruh salah saji, kemungkinan untuk menerbitkan pendapat tidak wajar akan lebih besar daripada pendapat wajar dengan pengecualian. Penentuan materialitas membutuhkan penggunaan pertimbangan profesional. Sebagai langkah awal dalam menentukan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan, persentase tertentu seringkali diterapkan pada suatu tolak ukur yang telah dipilih. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses identifikasi suatu tolak ukur yang tepat mencakup 1. Struktur kepemilikan dan pendanaan entitas. 2. Unsur-unsur laporan keuangan yaitu aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Yang ketiga, sifat entitas, posisi entitas dalam siklus hidupnya, industri serta lingkungan ekonominya. Yang keempat, fluktuasi relatif tolak ukur tersebut, yaitu pendapatan, laba bruto, beban periode sebelumnya.
Yang kelima, unsur yang menjadi perhatian khusus auditor yaitu tujuan evaluasi kinerja keuangan pengguna fokus laba. Konsep materialitas diterapkan oleh auditor pada tahap perencanaan dan pelaksanaan audit, serta pada saat mengevaluasi dampak kesalahan penyajian yang teridentifikasi dalam audit dan kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi jika ada terhadap laporan keuangan dan pada saat merumuskan opini dalam laporan auditor. Baiklah, poin selanjutnya yaitu hubungan tingkatan materialitas dengan opini audit. Di sini sudah ada tertera tabel hubungan tingkat materialitas dengan opini audit. Yang pertama, tingkat materialitasnya yaitu tidak material. Pengaruh terhadap keputusan pemakai yaitu keputusannya biasanya tidak terpengaruh. Jenis pendapat wajarnya tanpa pengecualian. Yang kedua, material. Pengaruh terhadap keputusan pemakainya, keputusan biasanya terpengaruh jika informasi dimaksud penting terhadap keputusan yang akan diambil. Laporan keuangan keseluruhan dianggap disajikan secara wajar. Jenis pendapatnya wajar dengan pengecualian. Yang ketiga yaitu sangat material. Pengaruh terhadap keputusan pemakai yaitu sebagian besar dari seluruh keputusan yang didasarkan pada laporan keuangan sangat terpengaruh. Jenis pendapat yaitu pernyataan tidak memberikan pendapat atau pendapat tidak wajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Hamidi Ramadana, NIM 1830403038 akan melanjutkan materi yang terakhir yaitu proses pembuatan keputusan dan audit untuk penerbitan laporan audit. Atau yang lebih simpelnya itu penerbitan laporan audit. Penerbitan laporan audit yaitu 1. Menentukan apakah terdapat kondisi yang memerlukan penyimpangan dari laporan audit berbentuk baku. Jika ada, kondisi tersebut diidentifikasi dan dimasukkan ke dalam kertas kerja sebagai bahan diskusi untuk menentukan laporan audit yang tepat untuk diterbitkan. Jika tidak ada, auditor akan menerbitkan laporan audit berbentuk baku. 2. Memutuskan tingkat materialitas tiap kondisi. Ketika terdapat penyimpangan dari GAAP atau pembatasan ruang lingkup audit, diputuskan apakah tidak materialitas, atau sangat materialitas. Semua kondisi kecuali bila terjadi ketiadaan independensi bagi auditor. Hanya membedakan apakah tidak materialitas atau materialitas merupakan hal yang sulit dan membutuhkan pertimbangan yang matang. 3. Memutuskan jenis laporan audit yang tepat bagi kondisi tertentu. Memutuskan jenis pendapat yang akan diberikan dengan bantuan suatu alat pembantu membuat keputusan. Menuliskan laporan audit. KAP memiliki suatu file komputer yang telah berisi yang tepat untuk masing-masing kondisi yang berbeda. Terdapat lebih dari suatu kondisi yang membutuhkan penyimpangan atau modifikasi. Contoh, situasi di mana auditor harus memodifikasi pendapatnya. Dampak e-commerce pada laporan audit. Standar audit menekankan bahwa situs elektronik adalah sebuah cara mendistribusikan informasi dan tidak dianggap dokumen, seperti istilah yang digunakan dalam GAAS. Jumlah paragraf dalam laporan menunjukkan jenis laporan diterbitkan atas audit pada laporan keuangan. Jumlah paragraf tersebut letak dari paragraf tambahan. Pada slide ini saya menampilkan yaitu latihan menentukan opini audit. Opini. Maksudnya di sini yaitu menentukan opini dari audit. Di sini saya hanya menampilkan contoh penjelasan dari paragraf penjelasan dan paragraf pendapat dari sebuah opini audit. Bagi teman-teman yang ingin membacanya lebih jelas, silahkan pause dulu video ini.
Terima kasih. Jika ada salah kata dari kami mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.